Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Widi Sasnita. Jadi di video kali ini aku akan berbagi informasi mengenai fasilitas-fasilitas apa saja yang didapat selama bekerja menjadi perawat di Jepang. Hai, kenalin nama aku Widi Sasnita dan sekarang aku bekerja sebagai perawat Kaigo di Jepang. Sebagai perawat Kaigo di Jepang, ada banyak banget fasilitas-fasilitas yang aku terima selama menjadi perawat di Jepang. Fasilitas-fasilitasnya itu yaitu pertama tempat tinggal. Untuk tempat tinggalnya ini sendiri itu bermacam-macam jenisnya, ada yang berbentuk asrama, ada yang apartemen, ada yang mansion, kemudian juga ada yang berbareng sama teman-teman yang lain, berdua, bertiga, bahkan sampai yang berbanyak seperti asrama itu juga ada. Kemudian juga ada yang sendirian. Nah, untuk aku pribadi ini aku dapatnya apartemen dan aku untuk sendirian. Untuk teman-teman yang pengen tahu fasilitas apartemen yang aku dapat dari perusahaan seperti apa, kalian bisa cek, linknya ada di atas ini ya. Kemudian juga untuk masalah bayar apartemennya itu juga berbeda-beda tiap perusahaan, tergantung dari kebijakan perusahaannya gimana. Ada yang benar-benar gratis nggak bayar, difasilitasi sama perusahaan, gratis tuh ada. Ada juga yang bayar berapa persennya aja, itu ada. Nah, kalau aku dapetnya yang bayar 50%. Jadi apartemen aku ini seharga 70.000 yen, itu sekitar 8-9 jutaan, dan aku bayarnya itu 50%-nya aja. 50%-nya lagi dibantu sama perusahaan. Kemudian ada teman-teman yang nanyain ke aku, Kak, kalau misalnya nih di perusahaan dikasihnya buat sendiri, tapi kita pengennya berdua supaya lebih ringan bayarnya, itu bisa nggak sih Kak? Ada pertanyaan seperti itu ke aku. Bisa-bisa aja, kalian bisa berunding sama perusahaan tempat kalian bekerja, kalian minta berdua sama teman, itu silakan kalian berunding sama perusahaan. Untuk nanti hasilnya gimana, ya tergantung nanti perusahaan meng-ACC atau tidaknya. Yang penting kan kalian sudah berusaha ngomong sama perusahaan, seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaan yang muncul ke aku, Kak, untuk tempat tinggalnya itu nanti cari sendiri atau dicariin sama perusahaan? Untuk apartemennya ini itu dicariin sama perusahaan, karena kita dari Indonesia ke Jepang, kita bener-bener nol, nggak tahu apa-apa, nggak tahu gimana kondisi di Jepang. Kalau misalnya nggak dicariin sama perusahaan, ya kita gimana? Agak susah kan? Jadi ya perusahaan membantu mencarikan tempat tinggalnya, seperti itu. Kemudian fasilitas selanjutnya yaitu fasilitas perabotan rumah, itu juga disediain sama perusahaan seperti televisi, kulkas, mesin cuci, perabotan masak, semuanya itu disediain. Karena gak mungkin banget kita datang ke Jepang udah disediain tempat tinggal, tempat tinggalnya kosong, gak ada apa-apa, kan susah juga, ribet juga. Jadi perusahaan memfasilitasi tidak hanya rumahnya aja, tapi juga perabotan-perabotan yang ada di dalam rumah juga difasilitasi sama perusahaan. Selanjutnya, fasilitas selanjutnya yang disediain sama perusahaan itu juga ada buku-buku buat belajar, buku-buku, laptop, alat-alat tulis, itu juga difasilitasi sama perusahaan untuk program J2G IJEPA Jepang. Nah, untuk program lain aku kurang begitu tahu apakah ada juga fasilitas buat belajarnya atau tidak, aku tidak begitu tahu. Tapi untuk yang program IJEPA ini, fasilitas belajarnya juga disediain. Gak cuma fasilitas belajarnya aja, tapi juga sekolahnya juga
difasilitasi sama perusahaan. Karena dalam program IJEPA ini ada suatu ujian, namanya itu ujian Kokasikeng. Nah, kalau kita lulus ujian Kokasikeng itu, kita bisa memperpanjang masa kerja kita sampai kapanpun yang kita mau. Nah, untuk lulus ujian Kokasikeng itu dari perusahaan memfasilitasi program belajar, seperti itu. Kemudian fasilitas selanjutnya yang didapat juga ada transportasi, tapi ini tergantung dari perusahaannya dan juga tergantung dari jarak perusahaan ke rumah itu seberapa jauh. Ada teman-teman aku yang dapat fasilitas sepeda. Itu karena jarak antara rumah sama perusahaannya itu bisa nggak terlalu jauh, bisa nggak harus naik kereta, jadi difasilitasi sepeda itu ada. Nah, untuk aku pribadi, jarak antara rumah aku ke perusahaan aku itu lumayan jauh. Nggak bisa kalau ditempuh dengan sepeda aja tuh nggak bisa. Jadi aku itu di transportasinya itu fasilitasnya itu hanya uang transport. Jadi setiap bulan itu aku menerima uang transportasi. Seperti itu. Ada yang nggak dapat uang transportasi tapi mereka dapat sepeda, itu juga ada. Tergantung dari perusahaannya dan tergantung juga dari jarak dari apartemen ke perusahaan, seperti itu. Kemudian fasilitas selanjutnya apa lagi ya? Untuk fasilitasnya alhamdulillah semuanya aku merasa terpenuhi, nggak ada yang kurang kayaknya. Ya nggak ada yang kurang. Aku merasa terpenuhi dan benar-benar puas. Jadi aku bersyukur banget mengikuti program IJEPA J2J Jepang ini. Aku bersyukur banget karena benar-benar terfasilitasi dan terlindungi. Kalian gak usah khawatir dengan berita-berita negatif yang ada di luaran sana, hoak-hoak, masalah berita negatif kalau kerja di Jepang gimana-gimana. Tuh kalian gak usah khawatir karena benar-benar terlindungi dan terfasilitasi. Kemudian juga untuk masalah pergaulan bebas yang kayak gimana, itu kan tergantung dari pribadi masing-masing kan. Kalian mau ikut ke yang seperti itu atau enggak, ya kan tergantung dari gimana kalian menjaga diri kalian, seperti itu. Tapi kalau untuk yang itu kan yang dari dalam diri kan, dari dalam diri gimana mau ikut ke yang seperti itu atau enggak, itu kan dari dalam diri. Nah, kalau yang dari luar kayak yang apa gitu yang ganggu-ganggu itu nggak ada, jadi benar-benar terlindungi. Jadi kalian gak usah takut dengan apalah kekhawatiran sebelum berangkat ke Jepang, itu kalian gak usah takut. Oke, segitu aja informasi dari aku. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman sekalian yang ingin bekerja ke Jepang. Oke, kalau kalian suka channel ini jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya juga ya, supaya kalian semua nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari aku. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya.